Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dila Rizky Amanda, NIM 0314212024, mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3. Nah, di sini saya akan menjelaskan sintaksis tentang klausa. Nah, sebelum kita membahas tentang pengertian dari klausa, kata, frasa, klausa, dan kalimat adalah elemen-elemen dalam tatanan bahasa. Keempat elemen itu tentunya memiliki arti yang berbeda-beda. Namun di antara empat elemen itu, mungkin frasa dan klausa lah yang mungkin jarang diketahui definisinya oleh sebagian orang. Kata dan kalimat mungkin nyaris semua orang tahu apa artinya. Sedangkan frasa dan klausa mungkin hanya sebagian orang yang mengerti maknanya. Nah, di video kali ini kita akan membahas secara mendalam apa pengertian dari klausa, ciri-ciri, jenis-jenis, dan contohnya. Yuk, mari simak videonya sampai selesai ya. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari klausa. Klausa itu sendiri adalah gabungan dua kata atau lebih yang terdiri dari subjek dan predikat. Umumnya klausa yang dilengkapi dengan objek, keterangan, dan pelengkap. Klausa sekilas memang mirip dengan kalimat, tetapi yang akan membedakan antara klausa dengan kalimat adalah klausa tidak dibubuhi tanda baca dan juga tidak memiliki intonasi akhir ketika dibaca. Intonasi yang dimaksudkan adalah tanda tanya, perintah, sampai berita. Bisa dikatakan bahwa klausa adalah sebagian dari suatu kalimat, sedangkan perbedaan klausa dan frasa adalah frasa bersifat tidak predikat dibanding klausa yang predikatif. Jika diberikan tanda baca atau intonasi perintah, maka klausa akan berubah menjadi sebuah kalimat. Unsur pada klausa terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada unsur inti dan unsur non-inti. Nah, unsur inti itu terdiri dari subjek dan predikat, sedangkan non-inti adalah objek pelengkap serta keterangan. Baiklah, selanjutnya yaitu tentang pengertian klausa berdasarkan para ahli. Yang pertama itu ada H. Alwi, yang dimana ia mengatakan bahwa klausa merupakan suatu sintaksis yang terdiri dari dua kata atau lebih yang mengandung unsur predikat. Yang kedua itu ada Arifin. Klausa merupakan satuan gramatikal yang berbentuk gabungan kata yang terdiri atas subjek dan predikat. Klausa ini dapat dijadikan sebagai kalimat. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang ciri-ciri dari klausa. Yang pertama itu gabungan dari dua kata atau lebih. Yang kedua terdapat subjek dan predikat. Yang ketiga berfungsi untuk menjadi tata bahasa di dalam suatu kalimat. Yang keempat tidak berintonasi dan tidak memiliki tanda baca. Yang kelima memiliki satu predikat. Dan yang keenam terdapat subjek yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, jika tadi kita telah menjelaskan tentang ciri-ciri dari klausa, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis klausa. Jenis klausa tidak hanya satu, tetapi dibagi menjadi berbagai macam jenis. Jenis-jenis itu diklasifikasi berdasarkan indikator tertentu. Yang pertama itu berdasarkan strukturnya. Klausa berdasarkan struktur berarti klausa yang digunakan dengan struktur kalimat yang jelas. Berdasarkan strukturnya ini, klausa dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama itu ada klausa bebas, yang kedua klausa terikat. Nah, kita akan membahas yang klausa bebas. Klausa bebas itu merupakan klausa yang unsur lengkap, yaitu mengandung subjek dan predikat. Klausa bebas ini umumnya akan digunakan sebagai kalimat utama, juga dapat berdiri sendiri tanpa adanya embel-embel kata penghubung. Contoh klausa bebas itu yang pertama nenek menyapu, yang kedua Roni bermain, yang ketiga Nani menyanyi, yang keempat Rido berlatih, dan yang kelima ayah tidur ibu memasak. Nah, yang kedua itu kita akan membahas tentang klausa terikat.
Klausa terikat adalah suatu klausa yang tidak bisa menjadi kalimat karena tidak mengandung subjek dan predikat. Klausa ini disebut juga dengan anak kalimat. Klausa terikat memiliki ciri-ciri yaitu menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Contoh klausa terikat itu, Wendy datang tadi pagi, Nita datang ke rumah, ibu belanja di supermarket, dan ayah bekerja di kantor. Nah, selanjutnya kita akan membahas jenis klausa berdasarkan fungsinya. Jenis klausa berdasarkan fungsinya itu maksudnya klausa digunakan dengan tujuan tertentu. Klausa jenis ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama itu ada klausa subjek. Klausa subjek maksudnya adalah klausa berfungsi sebagai subjek di dalam tatanan kalimat dasar. Klausa sebagai subjek ini biasanya terdapat di awal atau di akhir kalimat. Contoh klausa subjek itu, ibu menangis ketika tahu Roni mendapatkan nilai raport yang jelek. Yang kedua itu adalah klausa objek. Klausa objek tentunya adalah klausa yang berfungsi menjadi objek di dalam suatu kalimat. Objek dapat berupa objek langsung atau tidak langsung. Maksud dari objek langsung adalah objek berupa kata kerja berimbuhan me, sedangkan tidak langsung berimbuhan me-an. Contoh kalimat klausa objek yaitu ibu membeli makanan kesukaan adik, atau itu adalah objek langsung. Ayah mendatangkan guru les untuk kakak yang sedang ujian, itu adalah objek tidak langsung. Nah, selanjutnya itu adalah klausa pelengkap. Klausa pelengkap adalah klausa yang berfungsi untuk melengkapi kalimat di mana letaknya bersebelahan dengan objek atau predikat. Klausa pelengkap tidak bisa diletakkan di awal kalimat karena sifatnya yang melengkap. Contoh kalimat klausa pelengkap itu ialah Tika menjadi murid terpintar di kelas itu. Nah, dan yang terakhir kita akan menjelaskan tentang klausa keterangan. Klausa keterangan itu maksudnya adalah sebagai keterangan yang menjelaskan suatu kalimat. Klausa keterangan dapat diletakkan di posisi manapun di dalam suatu kalimat. Contohnya, mereka sedang belajar di sekolah dengan Ibu Suri sebagai pembimbingnya. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu jenis klausa berdasarkan kata negatif pada predikat. Jenis klausa berdasarkan kata yang bersifat negatif terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama itu adalah klausa negatif. Klausa negatif adalah klausa yang predikatnya merupakan kata negatif seperti tidak, jangan, dan bukan. Contoh kalimatnya seperti kakak tidak datang ke sekolah. Nah, yang kedua itu ada klausa positif. Klausa positif adalah klausa yang predikatnya tidak mengandung kata negatif atau berarti predikatnya lebih bersifat positif. Contohnya itu adik sukses memenangkannya. Selanjutnya itu jenis klausa berdasarkan unsur predikatnya. Klausa berdasarkan unsur predikatnya itu terbagi menjadi 6 macam, yaitu yang pertama klausa verba. Klausa verba adalah klausa yang predikatnya berupa kata kerja. Klausa verba masih terbagi menjadi 2 macam, yaitu transitif dan intransitif. Contoh kalimat klausa verba itu kakak sedang belajar bahasa asing. Nah, yang kedua itu klausa nomina. Klausa nomina adalah klausa yang predikatnya berupa kata benda. Contohnya itu, dia adalah seorang mahasiswa S3. Yang ketiga itu klausa ejektiva. Klausa ejektiva adalah klausa yang predikatnya berupa kata sifat. Contohnya itu, kakak lebih pintar dibanding adik. Yang keempat itu ada klausa preposisional. Klausa preposisional adalah klausa yang menjadikan suatu kata depan menjadi predikat. Contohnya, ayah ke kantor diantar oleh kakak. Yang kelima itu ada klausa numeralia. Klausa numeralia maksudnya adalah klausa yang predikatnya berupa bilangan angka. Contohnya, sepasang sepatu telah dijual oleh kakak. Nah, dan yang terakhir itu adalah klausa adverbia. Klausa adverbia adalah klausa yang predikatnya berupa kata keterangan. Contohnya itu, dia murid paling pintar di sekolah. Demikianlah penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.